Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Summa amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dhalalatun wa kulla dhalalatin finnar. Ummahat dan akhwat, a'azani wa iyyakum, kita lanjutkan membaca kitab Mawsu'ah al-Manahi Asyariyah min Dawil Kitabi wa Sunnah di Syekh Salim Ibn Id Al-Hilali hafidhallahu ta'ala. Masuk kepada pembahasan bab Taib, ikra'i ya ukhti, fadhali. Larangan mengambil ilmu dari ahli bid'ah. Sejak saat itu menjamurlah penulisan kitab-kitab hadis, dan hal tersebut membawa kebaikan yang sangat banyak. Segala puji hanyalah milik Allah semata sebelum dan sesudahnya. Diriwayatkan dari Abu Umayyah Al-Jumahi radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya salah satu tanda dekatnya hari kiamat adalah ilmu diambil dari kaum asagir ahli bid'ah. Kaum asagir adalah ahli bid'ah dan pengikut hawa nafsu yang berani mengeluarkan fatwa meski mereka tidak memiliki ilmu. Hal ini telah diisyaratkan dalam hadis yang berbicara tentang keangkatnya ilmu. Ulama adalah kaum al-kabir meskipun usia mereka muda usia. Ibnu Abdul Bar berkata dalam kitab Jami' Bayanil Ilm, orang jahil itu kecil meskipun usianya tua. Orang alim itu besar meskipun usianya muda. Lalu beliau membawakan sebuah syair, tuntutlah ilmu karena tidak ada seorang pun yang lahir langsung jadi ulama. Sesungguhnya orang alim tidaklah sama dengan orang jahil. Sesepuh satu kaum yang tidak punya ilmu akan menjadi kecil bila orang-orang melihat kepadanya. Nah, qala mualliful kitab babun an-nahyu anil ahdil ilmi an ahlil bid'ah. Bab larangan mengambil ilmu dari ahlul bid'ah. Ummahat, pertama, ilmu merupakan cahaya yang datang dari Allah, di mana hakikat ilmu itu menyelamatkan pemiliknya dengan izin Allah dari fitnah, baik fitnah dunia maupun fitnah di negeri akhirat. Itu sifat dari ilmu. Karena sebab itu umat a'azna wa yakum, tidak boleh seseorang serampangan di dalam masalah mengambil ilmu. Imam Waqi' mengatakan annal ilma nurun, sesungguhnya ilmu merupakan cahaya. Wa nurullahi la yu'ta lil asi, la yuhda lil asi. Ilmu tidak akan dihadiahkan kepada orang yang suka berbuat kemaksiatan. Ilmu mendekatkan pelakunya kepada Allah, menambah rasa takut. Inna may yakhshallaha min ibadihil ulama. Sungguh hakikat orang yang senantiasa merasa takut dari kalangan hamba Allah kepadanya adalah ulama, orang berilmu. Adapun bid'ah, maka bid'ah itu secara bahasa Arab memiliki makna syai'un mukhtara,
sesuatu yang terjadi, sesuatu yang sebelumnya tidak pernah ada, atau sesuatu yang berasal dari sesuatu yang sebelumnya tidak ada. Misalnya langit, dulunya ada tidak ibu-ibu? Dulu langit itu ada atau tidak? Tidak ada. Lalu Allah ciptakan langit, maka disebut dengan langit itu sesuatu yang baru. Allah mengatakan badi'us samawati wal ard. Allah lah yang menciptakan langit dari tidak ada menjadi ada. Disebut dengan bid'ah dalam bahasa. Tapi dalam masalah istilah syariat, makna bid'ah itu artinya kullu ma, setiap segala sesuatu yang dinisbatkan kepada agama yang tidak datang dari agama itu sendiri. Jadi apapun yang dinisbatkan kepada urusan agama sementara agama itu tidak datang menjelaskan tentangnya disebut dengan bid'ah. Dalam hal ini Islam melarang perbuatan bid'ah. Pertama, firman Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan falyakhdharil ladzina yukhalifuna an amrihi. Hendaknya seseorang itu merasa takut menyelisihi perkara yang datang dari Nabi, yaitu menyelisih sunnahnya Nabi. Lawan dari sunnah apa ibu-ibu? Bid'ah. Allah ingatkan hendaknya merasa takut orang-orang yang menyelisih perbuatannya Nabi. Antusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Kalau Allah timpakan kepada mereka sebuah fitnah atau adab yang pedih. Jadi Allah tidak rela, tidak redha, tidak mau seseorang menyelisih yang datang dari Nabi. Menyelisihnya disebut dengan bid'ah, kesesatan. Kedua, Kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Pada hari ini telah kusempurnakan bagi kalian agama kalian. Yang dimaksud dengan makna sempurna, jadi semua yang diperlukan oleh hamba untuk bisa menyelamatkan dirinya dari siksa api neraka. Semua yang diperlukan oleh seorang hamba untuk bisa mendekatkan dia dengan surga. Semua yang diperlukan oleh hamba untuk mengabdi kepada Rabb yang menciptakannya itu sudah dijelaskan. Enggak butuh dikurang dan tidak pula butuh ditambahi. Karena penambahan dalam urusan-urusan yang enggak datang dari agama ini sendiri itu yang disebut dengan perbuatan bid'ah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengancam, "Iyyakum wa muhdatsatil umur." Hati-hati, jauhi oleh kalian perkara-perkara yang diada-adakan dalam urusan agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Tiap perkara yang dinisbatkan kepada agama tapi diada-adakan enggak ada sumbernya itu disebut dengan apa? Bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah. Dan bid'ah itu semuanya apa? Sesat. Perbuatan bid'ah itu sesat ketika dinisbatkan dalam urusan agama. Tapi kalau yang dimaksud bid'ah dalam urusan dunia, ya ditimbang itu bertentangan dengan syariat atau tidak. Misalnya mobil di zaman Nabi enggak ada, tapi kan ini urusan dunia, enggak ada kaitannya dengan urusan agama seseorang. Asal membelinya dengan cara yang halal, maka halal lah mobil itu. Tapi kalau membelinya dengan jalan yang haram, kredit berbunga, kredit beriba, sebab terlalu bagus kalau disebut dengan bunga, tapi disebut dengan apa? Riba. Ya hukumnya haram. Walaupun mobilnya mewah, bagus, mengantarkan seseorang ke masjid, tapi karena proses mendapatkannya dengan cara yang tidak dengan cara yang tidak diridhoi oleh Allah, mengandung riba, ya hukumnya haram. Jadi kalau perbuatan bid'ah yang dinisbahkan kepada urusan agama, ya semuanya haram. Semuanya dihukumi haram. Diancam oleh Nabi tidak diterima amal yang dilakukan olehnya. Man amila amalan laisa alaihi amruna fa waraddun. Barang siapa mengerjakan sebuah amal, tidak datang amal itu dari kami, maka dia tertolak. Bahayanya, orang yang berbuat kebid'ahan itu sulit taubatnya. Orang jatuh dalam perbuatan bid'ah, sudah mendarah daging bahasa mereka itu. Bid'ah dengan perbuatannya, ini susah untuk taubat. Loh, kenapa susah untuk taubat? Karena tidak pernah merasa bid'ahnya itu apa? Jelek.
Mereka merasa bid'ah tapi kan niatnya baik begitu. Mana ada orang berbuat baik suruh tobat. Jadi ketika dia itu berbuat kebid'ahan tidak merasa bid'ahnya itu jelek. Sampai sholat 23 rakaat cuma 6 menit, dia tetap kata dia ini baik. Nabi itu nggak pernah sholat sekian jumlah rakaat yang banyak kemudian dalam waktu yang singkat. Mungkin orang akan berkata, orang sholat kok dikomentari, coba urusi yang nggak sholat. Akhi, kita jawab, kalau orang nggak sholat kita nasihati dia, akhi kenapa nggak sholat? Dia akan mengakui, iya saya salah, tapi suatu saat saya akan sholat. Masih ngaku salah. Yang jadi masalahnya itu orang sholat tapi dengan cara sholat maunya sendiri, itu nggak akan pernah merasa salah. Ya kayak tadi itu jawabannya. Sudah nggak usah komentari orang sholat. Walaupun sholatnya kayak gini, yang penting sholat. Akhirnya dia merasa yang dia perbuat itu lebih baik. Sehingga ulama-ulama kita berkata, al bid'atu ahabbu ila iblisi minal maksiyati. Yang namanya perbuatan bid'ah lebih disukai oleh iblis dibandingkan dengan perbuatan maksiat yang lain. Kenapa? Al maksiyatu yutabu minha wal bid'atu la yutabu minha. Yang namanya perbuatan maksiat, pelakunya diingatkan, masih memungkinkan taubat karena dia ngaku salah. Kayak tadi itu orang nggak sholat, dia ngaku salah. Tapi kalau orang berbuat bid'ah, susah diminta taubatnya karena dia tidak pernah mengakui kesalahannya. Nah, kalau orang sudah seperti ini, dikhawatirkan dia membuat tandingan buat Allah dalam urusan syariat. Yang nurunkan syariat ini kan Allah. Supaya orang tahu bagaimana cara mengerjakan syariat, Allah utus Nabi menjelaskan, ini loh agama, wa ma'alaika illal balagul mubin. Tidak ada kewajiban atasmu wahai Muhammad kecuali engkau sampaikan apa yang Allah inginkan engkau sampaikan. Ini tentang kebenaran. Makanya Bapak, Ibu-ibu sekalian, akhwat a'azil wa yakum, kalau seandainya orang berkata bid'ah itu boleh-boleh saja, untuk apa Nabi diutus? Udah, yang penting kita tahu yang penting kita tahu kita ini tugasnya ibadah. Sudah, ibadah sakarpe dewe. Bima syaa ala dhalalatihim, tentu semaunya atas kesesatan yang dia punya. Ada orang sholat maghrib 5 rakaat, dia mengatakan nggak apa-apa, yang penting niatnya baik. Tapi kan Allah utus, diberitahu, bukan sholat maghrib itu cuma 3 rakaat. Sholat isya 2 rakaat. Sholat isya dalam kondisi safar boleh 2 rakaat. Kan dijelaskan sama syariat. Nah, ketika orang itu berbuat bid'ah, takutnya dia menandingi Rasul. Rasul mengatakan kullu bid'atin dhalalah, tiap-tiap bid'ah itu apa? Sesat, yakni bid'ah dalam urusan-urusan din maksudnya. Tiba-tiba dia mengatakan, oh enggak, ini ada yang hasanah. Berarti kalau hasanah itu di surga. Dengan kata lain, bid'ah itu separuhnya di neraka, separuh bid'ah di dalam surga. Ya ini kan pernyataan aneh. Begitu rusaknya ahli bid'ah, karena dia menyelisih yang datang dari Nabi SAW, para ulama menjelaskan enggak boleh seseorang bersikap meremehkan dalam masalah mengambil ilmu dari ahlul bid'ah. Enggak boleh demikian kata beliau. Itu ya tidak dibenarkan karena ahli bid'ah itu nanti yang dia sampaikan hal-hal yang menyimpang. Walaupun sama salatnya menghadap kiblat, pakai takbiratul ihram diakhiri dengan salam, tapi pemikiran tentang akidahnya enggak main-main. Beliau mengatakan an Abi Umayyah, kata beliau dari Abu Umayyah Al-Jumahi radhiyallahu ta'ala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, inna min asratis saati ayyul tamasal ilmu indal asaghir. Sesungguhnya salah satu tanda kiamat sudah semakin dekat bila ilmu diambil dari kaum asaghir. Asaghir itu artinya pelaku perbuatan bid'ah. Ya. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnul Mubarak tentang masalah ini.
Demikian pula beliau menyebutkan tentang masalah tidak bahwasanya ketika bid'ah tersebar kemana-mana, ilmu diambil dari orang ahli bid'ah ini pertanda kiamatnya sudah dekat. Yaitu di zaman kita hari ini. Orang mengambil ilmu sembarangan sampai ada istilah yang penting kan kita bisa menyaringnya. Saringannya aja bocor, bagaimana dia mau menyaring? Kenapa bocor? Karena dia nggak punya ilmu. Dia nggak bisa mengetahui mana hak dan mana batil. Dia sedang belajar, kemudian duduk kepada orang yang berbicara perbuatan yang mengandung bid'ah. Ia terpengaruh. Dahulu akhwati azal wa iyakum, bukan hal yang kecil mengambil duduk atau mengambil ilmu dari orang-orang yang suka dengan perbuatan bid'ah, bukan hal kecil. Ini perkara yang besar. Sampai-sampai dahulu ya para ulama mengingatkan dengan peringatan yang sangat keras tentang masalah duduk bersama dengan ahlul bid'ah. Anda bisa lihat dalam kitab Ta'dhimus Sunnah, pengagungan terhadap sunnahnya Nabi SAW. Di sana dijelaskan tentang bagaimana sikap-sikap tegas kaum muslimin terhadap orang-orang berbuat kebid'ahan. Waqal, dan beliau mengatakan min fiqhil hadis, di antara faedah dari hadis ini. Silakan dibaca Om. Ilmu adalah yang bersumber dari sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka. Itulah ilmu yang berguna. Jika tidak demikian, maka pemiliknya akan binasa karenanya, dan pemiliknya tidak akan menjadi imam, tidak menjadi orang dipercaya dan diridhoi. Baik, kita ambil, saya bacakan yang dari yang pertama, tadi sudah dibaca oleh saudara kita. Pertama, hadis ini memberikan penjelasan kepada kita makna ucapan Nabi yang mengatakan yultamasal ilmu indal asagir, ilmu diambil dari kaum asagir. Siapa yang dimaksud dengan asagir? Hum ahlul bid'ah. Disebut dengan kaum yakni al asagir adalah ahlul bid'ah, yaitu orang yang gemar berbuat kebid'ahan, wal ahwa'i, dan orang yang suka mengekor hawa nafsu, alladzina yastaftuna wala ilma indahum, yang hobi dan gemar berfatwa tapi tidak ada keilmuan dari sisinya. Kama dalla ala dzalika hadisu intiza'il ilm, sebagaimana dalil yang menunjukkan tentang ilmu akan dicabut. Ilmu itu akan dicabut, dicabutnya ilmu dengan cara biqabdil ulama, diwafatkannya para ulama. Faedah yang kedua, al ulama'u humul akabir wa in kanu sigharusin. Pada hakikatnya setiap orang yang berilmu dengan ilmu yang benar, mereka lah yang disebut dengan akabir dalam bahasa syariat, walaupun usianya masih belia. Imam Ibnu Taimiyah itu mulai berfatwa di usia 15 tahun, Ibu. Sudah duduk orang-orang berilmu di sisi sekelilingnya mengambil ilmu dari beliau. Tapi keilmuannya besar. Maka dia disebut dengan golongan akabir itu, masuk orang-orang yang punya pengetahuan yang luas walaupun usianya masih muda. Qala Ibnu Abdul Barr fi Jami' Bayanil Ilmi. Imam Ibnu Abdul Barr beliau menjelaskan dalam kitab Jami' Bayanil Ilmi. Beliau katakan bahwa al-jahilu, hakikat orang bodoh adalah saghirun wa in kana saykhan. Orang itu kalau jahil pada hakikatnya dia itu kecil walaupun dia sudah tua. Bodoh agama, berfatwa tanpa ilmu walaupun dia sudah tua disebut dengan apa? As-saghir, orang-orang yang kecil. Wal alimu kabirun wa in kana hadasan. Sebaliknya orang kalau punya ilmu, dialah yang pantas disebut dengan orang dewasa walaupun usianya masih muda. Wastushida biqauli syair, ini sama dengan ucapan seorang penyair, ta'allam falaisal mar'u yuladu aliman. Belajar, enggak ada manusia di muka bumi itu dilahirkan ujuk-ujuk berilmu. Ujuk-ujuk apa tiba-tiba. Enggak ada orang dilahirkan langsung berilmu, enggak ada. Malah Allah mengatakan allamahul bayan. Disebut dengan allamahul bayan karena sebelumnya tidak tahu apa-apa.
Walaysa akhu ilmin kaman huwa jahil. Lalu beliau mengatakan yang enggak mungkin sama orang yang berilmu dengan orang yang jahil. Akhu ilmin itu artinya orang berilmu. Tidaklah sama orang yang berilmu, saudaranya ilmu dengan orang yang jahil. Tidak mungkin sama. Wa inna kabiral qaumi la ilma indah. Lalu kata beliau, orang tua yang ada di suatu kaum tapi enggak punya ilmu, la ilma indahu saghirun, tetap nilainya kecil. Idal tafata alaihil mahafil. Kemudian kata beliau, bila orang yang melihat kepadanya memperhatikan dengan baik. Jadi kalau orang berilmu melihat ada orang tua misalnya tapi dia enggak punya ilmu, ya pada hakikatnya dia termasuk kategori orang-orang yang asagir. Kalau dia anak-anak tapi ilmunya tinggi, maka dia masuk dalam kategori akabir. Jadi senior itu bukan dari sisi usia. Dalam syariat Islam senior dari sisi pemahaman apa? Agamanya, ilmunya. Faedah yang ketiga, beliau mengatakan di sini bahwa al ilmu makana anis sahabati wa man tabi'ahum fa huwal ilmun nafi. Hakikat ilmu apapun yang bersumber dari para sahabat serta orang-orang yang berjalan mengikuti para sahabat, itulah ilmu yang bermanfaat. Jadi apa saja yang datangnya dari para sahabat dan orang yang berjalan seperti para sahabat, itu ilmu yang bermanfaat. Adapun yang tidak datang dari mereka, ilmu-ilmu yang sifatnya cuma sementara, itu ilmu kalau tak bermanfaat tidak sampai yaumil qiyamah. Umat a'azanillahu wa iyyakum, ini patut kita perhatikan dengan baik. Ketika kita mencari ilmu itu, fikirkan ini ilmu bisa menyelamatkan kita dari siksa api neraka di yaumil qiyamah atau tidak. Kalau tidak berarti ini bukan ilmu yang bermanfaat. Kayak orang pada hari ini mempelajari satu bab bidang ilmu tapi tidak membuat ia berubah akhlaknya. Ada yang S1, ada yang S2 sampai S3, ilmunya tentang ilmu dunia, enggak berubah akhlaknya. Ya itu berarti ilmunya tidak bermanfaat. Ilmu bermanfaat berubah kepribadiannya itu. Ibu-ibu misalnya belajar di Nadita ini udah 10 tahun. Makin santun kepada suami, makin lembut, makin mudah mengerti keadaan suami, berarti ilmunya bermanfaat. Di 10 tahun, selama 10 tahun itu juga suaminya tetap melihat enggak ada perubahan pada istrinya, suka membangkang, ini berarti enggak ada bermanfaat, enggak barokah ilmunya. Maksudnya mungkin cara dia mencari ilmunya keliru. Ya, nah yang datang dari para sahabat itu yang berguna. Jika tidak demikian maka pemiliknya akan binasa karenanya dan pemiliknya tidak akan menjadi imam, tidak menjadi orang dipercaya dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ilmunya bukan ilmu yang bermanfaat. Umat, enggak sedikit orang yang datang kepada kami memiliki gelar yang tinggi, kemudian dia berkata seolah-olah saya harus menyesali ini Ustaz, karena sekian belas tahun belajar tentang dunia ternyata urusan agama saya belum apa-apa. Benar ucapan para ulama itu, Pak. Ibu-ibu. Kenapa itu? Kalau para ulama itu duduk, yang ada di hadapan para ulama ya orang-orang yang sudah tua-tua. Barangkali yang punya gelar insinyur dan sebagainya. Tapi dalam masalah ilmu mereka itu baru taman kanak-kanak. Ya, nasihat kita bahwa kalau mau belajar ilmu yang kira-kira ilmunya bermanfaat di yaumil qiyamah. Hada. Kemudian yang keempat, ukhti, tafadhol. Para penuntut ilmu harus mengambil ilmu dari orang-orang yang bertakwa, soleh dan mengikuti salafus soleh, sebab keberkatan selalu bersama mereka. Yanbaghi ala tullabil ilmi akhadal ilma min an ahli taqwa was salahi wal muttabi'ina lis salafi. Yang seharusnya dilakukan oleh seorang penuntut ilmu, laki-laki maupun perempuannya, kalau dia mau mengambil ilmu agama, ambil dari orang yang terkenal sifat takwanya. Berteman aja kita diminta kepada orang yang bertakwa. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat, la tusaib illa mu'minan. Wa fi riwayat wala tusaib illa taqi. Jangan berteman kecuali kepada orang yang beriman dan jangan berteman kecuali kepada orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ini masalah untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah, enggak boleh diambil dari orang yang tidak bertakwa.
Cari yang memang ahli takwa, suka mengadakan perbaikan, dan mereka orang yang mengikuti jalannya para salafun salih, bukan yang membenci salafun salih. Fa innal barakah ma'ahum, karena keberkahan itu ada pada jalan mereka. Kama jaa fi hadis Ibnu Abbas, sebagaimana hadis Ibnu Abbas yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Hibban dan yang lain-lainnya. Al barakatu ma'a akabirihim, keberkahan itu disertakan bersama dengan sesepuh senior mereka. Nah, khamisan yang kelima. Ulama salaf terdahulu telah mensyaratkan keterangan ini yang dapat menyelamatkan kita dari kejahilan dan menjaga kita dari kesesatan. Ya, karena sebagian orang mungkin terlihat berilmu yang dibaca ayat Quran, sampaikan hadis Nabi, menukil ucapan para ulama, tapi dipahami dengan pemahamannya sendiri, tidak dengan jalan yang ditempuh oleh Nabi dan para salafun salih, maka ilmu tadi itu menjadi tidak bermanfaat bagi dirinya. Ya, wallahu taala alam bisawab. Lanjutkan ukhti. Seorang tabi'i yang mulia, Muhammad bin Sirin rahimahullah berkata, sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka lihatlah dari siapa engkau mengambil agamamu. Kata beliau, inna hadzal ilma dinun fanduru amman ta'khudhu dinakum. Ilmu ini merupakan agama, maka lihatlah dari siapa engkau mengambil agamamu itu, yakni mengambil ilmumu itu. Wadzalika li'anna hadzal ilma yahmilu al-udul fayanbaghi ay yu'khadhu anhum kama qala Abu Musa Isa bin Sabih. Lanjutkan. Sebab ilmu ini hanya dibawa oleh orang-orang yang terpercaya, maka selayaknya diambil dari mereka. Sebagaimana dikatakan oleh Abu Musa Isa bin Sabih, telah diriwayatkan sebuah hadis sahih dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau bersabda, ilmu ini akan dibawa oleh orang-orang terpercaya dari setiap generasi. Mereka akan meluruskan penyimpangan kaum yang melampaui batas, takfir orang-orang jahil dan pemalsuan ahli batil. Ilmu ini hanya layak disandang oleh orang-orang memiliki karakter dan sifat seperti itu. Oleh karena itu pula harus dibedakan antara ulama ahli sunnah dengan ahli bidah. Ya, dari sini kita mengetahui bahwa ternyata mengambil ilmu perlu jelas siapa orangnya. Harus diambil dari ahli sunnah, bukan diambil dari orang yang cinta dengan perbuatan bid'ah. Nah, kita heran pada hari ini orang manusia itu diingatkan dengan hadis Nabi tentang sebuah larangan, dia katakan itu kan cuma hadis, sudah pasti sumbernya dari Nabi, gak berusaha mengamalkannya. Tapi sesuatu yang gak jelas dari Nabi malah dikerjakan. Na'udzubillah summa na'udzubillah min, dan disibukkan hatinya dengannya. Nah, jangan ambil ilmu dari orang seperti ini. Ambil ilmu dari orang-orang yang mereka menyibukkan diri dengan qala Allah, qala Rasul, dengan pemahaman para salafun salih. Ini bukan masalah ringan. Masalahnya kita nanti akan ditanya di yaumil qiyamah tentang ilmu yang kita dapatkan itu dari mana dan kita menggunakannya untuk apa. Wallahu a'lam bishawab. Lanjutkan. Sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Muhammad bin Sirin rahimahullah, dahulu orang-orang tidak bertanya tentang sanad. Namun setelah terjadi fitnah muncullah bid'ah. Mereka berkata, sebutkanlah perawi-perawi kalian. Jika perawi tersebut ahli sunnah, maka mereka ambil hadisnya. Dan jika ahli bid'ah, maka tidak akan mereka ambil hadisnya. Iya, jadi dahulunya umat ini satu. Kemudian berkembang, berpecah belah. Yang memecah belah ya ahli bid'ah, yang suka berbuat kebid'ahan. Maka tiap-tiap orang yang mau berbicara tentang agama ditanya, kamu dari mana sumbernya? Ini nasihat buat kita, kalau mendakwai orang lalu bertanya kepada kita dalilnya mana, kita jangan marah. Sebagian ustadz ditanya dalilnya mana ustadz, jawabannya ente nantang saya, nggak percaya sama saya, ini salah. Biasanya dia sebutkan, tugasnya dai dia sampaikan dalil yang diketahui. Nah, beda ahli bid'ah. Ahli bid'ah mereka berbicara yang penting orang senang. Dan juga dengan hawa nafsunya, na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Nah, jangan ambil dari orang seperti ini. Wa yandur ila al-bid'i fala yakhudhu hadisum, kalau seandainya mereka itu mendapati sebuah perkara diminta tentang sanadnya bagaimana, ternyata dalam sanad itu ada seorang ahli bid'ah, enggak diambil hadisnya.
ditinggalkan. Taib, lanjutkan. Demikian pula harus dilihat spesialisasi tiap-tiap orang dan mengambil pendapatnya dalam bidang yang sudah menjadi spesialisasinya. Karena ilmu itu, karena umur itu terbatas ibu-ibu. Usia terbatas. Kemampuan juga terbatas, dana yang dimiliki juga terbatas oleh seseorang itu ketika menuntut ilmu agama. Maka kalau kita mempelajari ilmu agama, pilih guru yang kira-kira bisa menyingkat waktu dan mudah difahami. Ya kalau gurunya misalnya bisa mengajarkan bab faraid 3 hari atau 5 hari tuntas dan penjelasannya baik, ya dipilih. Kita menghemat waktu dibandingkan yang belajar dengan tiap hari 1 tahun penyampaiannya kurang baik, karena ini mempengaruhi masalah keberkahan waktu yang dia miliki tadi itu. Wallahu a'lam bishawab. Lanjutkan. Sebab setiap ilmu memiliki tokoh-tokoh tersendiri. Mereka dikenal dengan ilmu tersebut dan ilmu tersebut dapat diketahui melalui mereka. Imam Malik bin Anas rahimahullah berkata, sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka periksalah dari siapa engkau mengambil ajaran agamamu. Aku sudah bertemu 70 orang yang mengatakan, Fulan berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, di tiang masjid ini beliau menunjuk Masjid Nabawi, namun aku tidak mengambil satupun hadis dari mereka. Sesungguhnya ada beberapa orang dari mereka yang apabila diberi amanat harta, maka ia akan memelihara amanat tersebut. Akan tetapi mereka bukanlah orang-orang yang ahli dalam bidang ini. Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Syihab pernah datang ke sini, lalu mereka berkerumun di depan pintunya. Iya, ini nasihat tentang bahwasanya dahulu para ulama memperhatikan baik-baik tentang masalah ilmu. Jauhkan kaidah yang mengatakan ya kita ambil baiknya, kita tinggalkan jeleknya, karena kita belum sanggup membedakan mana baik mana yang buruk. Nanti kalau dengan kaidah ini kemudian diterapkan semuanya, ya kita ambil baiknya, kita tinggalkan yang buruknya, lalu nanti ukuran baik dan buruknya diri sendiri, bukan syariat lagi. Harusnya menimbang baik dan buruk itu adalah syariat. Menurut syariat baik atau buruk begitu, bukan menurut perasaan. Supaya tidak rusak agama Allah Azza wa Jalla ini. Lanjutkan. Para ahli ilmu telah mengingatkan hal ini dalam tulisan-tulisan mereka. Tujuannya untuk melindungi generasi mendatang agar tidak terpengaruh oleh klaim-klaim dari orang-orang yang bertambah subur tanaman mereka di tanah yang tandus, yakni orang-orang yang ingin mencuat sebelum matang, ingin muncul sebelum tiba waktunya. Ini nasihat dari beliau. Salah satu sebab orang itu jatuh dalam perbuatan bid'ah, dia belum siap di medan dakwah. Ya ini nasihat. Kalau ada saudara kita baru masuk Islam, ya jangan suruh ngajarin Islam. Ini sama dengan memanen buah sebelum menguning. Ini sama dengan menanam pohon di tanah padang pasir atau di tanah yang tandus. Dia ingin menuai sesuatu dengan cepat. Nasihat buat kita juga yang kedua, ini memberikan faedah kepada kita. Enggak ada ilmu itu yang dituntut dengan cara apa sesingkat-singkatnya, enggak ada. Ilmu dituntut dengan proses yang panjang yang harus dilewati, bertahun-tahun belajar ilmu agama. Begitu. Bukan seperti sekarang. Apa diklat dai kilat. Namanya aja diklat dai kilat. Belajar jadi dai 3 hari terus suruh ceramah. Habis itu yang keluar apa? Bid'ah. Karena sunnah belum dihafal. Dalil belum difahami. Nasallahu ta'ala aslama wal afiyah. Lanjutkan. Mereka berkoar-koar di majelis-majelis ilmu, sibuk mengeluarkan fatwa dan sibuk mengarang buku. Mereka mendesak naik ke puncak yang telah ditempati oleh para ulama terlebih dahulu. Mereka menempatinya untuk merubuhkan batas-batas pemisahnya dan mengurai jarinannya. Aksi mereka bertambah gila lagi dengan kedatangannya orang-orang awam dan orang-orang yang sekufu dengannya ke majelis-majelis mereka dengan perasaan takjub, amat girang menyimak cerita-cerita kosong mereka. Iya. Dia semakin tertipu oleh syaitan ketika apa yang dia bicarakan didengar orang. Apa bahasa medsosnya itu, Bu? Diikuti orang gitu ya. Di follow, iya. Allahul musta'an. Follow-nya banyak katanya begitu. Iya, followernya banyak. Dianggap ini langsung jadi terkenal.
langsung jadi dai kondang. Allahul musta'an. Ya akhirnya melakukan sesuatu yang menyelisih syariatnya Allah Azza wa Jalla. Ini akibatnya seperti ini tadi, itu menimbulkan perbuatan bid'ah. Nanti yang diajarkan sama dirinya kepada murid-muridnya juga kebid'ahan. Nah, jangan ambil dari orang-orang yang seperti ini. Ilmu dipelajari dengan cara penuh dengan kesabaran, proses yang panjang. Ini nasihat kalau kita belajar ilmu, jangan niatnya jadi ustadz atau ustadzah. Saya sering nasihatkan santriwati saya, datang ke Ma'had Ummu Sulaim, jangan niatnya jadi ustadzah. Niatnya semakin bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Belajar itu untuk supaya semakin takut kepada Allah, untuk diri sendiri dulu. Setelah bisa memberi manfaat buat diri kita, baru kita berikan ke orang lain. Termasuk kesalahan dalam menuntut ilmu itu ketika orang tergesa-gesa kepingin memberi manfaat bagi orang, lawang dirinya sendiri belum bisa mengambil manfaat. Akhirnya jadi apa umat? Jadi lilin, menerangi orang lain, membakar dirinya sendiri. Ini nggak boleh seperti itu. Hada wallahu alam bisawab. Lanjutkan. Al-Khatib Al-Baghdadi berkata dalam kitab Al-Faqih wal Mutafaqih, seorang penuntut ilmu seharusnya menimba ilmu dari ahli fikih yang terkenal kuat memegang agama, dikenal solid dan menjaga kesucian diri. Nah, berarti sifat orang yang bisa dijadikan guru, kata beliau, yan bagi lil muta'allim ay yaqsuda minal fuqaha. Hendaknya orang yang mempelajari ilmu itu pertama cari orang yang faqih. Faqih dalam urusan agama, bukan pinter ngomong, bukan. Pinter ngomong itu nomor sekian. Jadi yang paling penting adalah faqih, dia faham tentang ilmunya. Yani man istara bi diyanati. Agamanya orang ini dikenal, maksudnya akhlaknya baik. Dia terkenal orang yang santun, punya akhlak yang baik, mengajak kepada surga, mengingatkan dari api neraka. Wa urifa bisatri asyana. Dan sifat yang kedua, ketiga, orang itu dikenal sebagai orang yang suka menjaga kehormatan diri. Wasyana an mahabbati dunia, menjaga tidak terlalu cinta dengan kehidupan apa? Dunianya. Ya, dia hanya dunia dijadikan sekedar sarana saja. Nah, minimal seperti ini kita mengambil ilmu agama itu. Bukan yang penting terkenal di medsos. Jadi dai medsos misalnya, kemudian dianggap sudah faqih lalu diambil semua ilmunya. Ternyata setelah itu ketahuan ternyata dia seekor serigala. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Nah, jadi ingat ibu-ibu, ulama sudah mengingatkan enggak boleh ngambil ilmu dari orang yang terkenal suka berbuat apa? Kebid'ahan. Lanjutkan ucapan beliau. Kemudian beliau mengatakan, dan hendaknya ia juga harus menghiasi diri dengan etika-etika ilmu seperti sabar, santun, tawadu terhadap sesama penuntut ilmu, bersikap lembut kepada sesama, rendah hati, penuh toleransi kepada teman, mengatakan yang benar dan memberi nasihat kepada orang lain dan sifat-sifat terpuji lainnya. Nah, kata beliau, yani fayakunu, hendaknya seorang yang mau diambil ilmunya itu orang yang benar-benar menghiasi dirinya dengan etika dalam masalah ilmu. Di antaranya minal istimali sabr. Ya, namanya guru harus sabar. Ingat, kesabaran bukan berarti diam. Kadang kemarahan guru untuk mengarahkan kepada kebaikan itu bagian kesabaran dari guru mendidik murid. Nah, maka dia harus punya sifat sabar. Mengajarkan kepada umat bertahun-tahun seperti Nabi. 13 tahun di kota Mekah, ditambah lagi 12 tahun kurang lebih di kota Madinah. Beliau ajarkan ilmu dengan kesabaran. Wal hilam, dan memiliki sifat santun. Ya, ambil ilmu dari orang yang punya sifat santun. Bukan yang kasar, bukan yang mulutnya kotor, bukan yang penting bisa berteriak seolah-olah seorang pemberani, bukan. Wa tawadhu litalibina, bahkan dia rendah hati kepada murid-muridnya. Guru yang dipilih itu guru yang terhadap muridnya dia rendah hati. Bukan merasa dia lebih dibandingkan si murid-muridnya itu. Warifqu bil muta'allimina, kemudian bersikap lemah lembut kepada murid-muridnya. Sekalipun dia marah, kemarahannya tidak akan pernah lepas dari sifat kelemah lembutannya. Walinul janib wa madaratis sahib,
wa qul haqqi, dan banyak lagi, mengucapkan yang benar, memiliki teman yang juga baik. Intinya ini sifat-sifat daripada ahlul ilmu yang mesti diambil ilmunya. Ya kalau kita melihat ada salah satu yang gugur misalnya ahlul ilmu tapi cinta dunia, jangan diambil ilmu darinya. Atau mau dijadikan guru, ternyata orang inilah orang yang tidak punya sifat kesantunan, ya jangan diambil ilmu darinya. Wallahu a'lam bishawab. Lanjutkan. Dalam kitabnya yang langka, yakni Al-Jami' fi Akhlaqir Rawi wa Adabis Sami, beliau telah menulis beberapa pasal. Kami akan menyebutkan inti dari pasal-pasal tersebut. 1. Tingkatan keilmuan para perawi tidaklah sama. Harus didahulukan mendengar riwayat dari perawi yang memiliki sanad alim, lebih dekat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika sanad para perawi tersebut sama dalam hal ini, sedang ia ingin mengambil sebagian saja dari sanad-sanad tersebut, maka hendaklah ia memilih perawi yang lebih populer dalam bidang hadis, yang dikenal ahli dan menguasai ilmu ini. Nah, lewati, teruskan. 2. Jika para perawi tersebut tidak sama dalam kedua hal tersebut, maka hendaklah memilih perawi yang memiliki nasab dan silsilah yang lebih mulia. Riwayatlah yang lebih layak disimak. Iya, dilihat yang jelas latar belakang pendidikannya, apa yang dia ajarkan, bagaimana pujian orang kepada dia, siapa yang memujinya. Orang diambil ilmu tapi yang memujinya misalnya orang-orang Syiah. Untuk apa dia ambil ilmu dan dia dekat sama orang-orang Syiah? Ya jangan. Kalau memujinya Ahlus Sunnah dan dia dekat kepada Ahlus Sunnah, ya ini diambil ilmu darinya. Lanjutkan waktu. 3. Hal itu semua berlaku bila para perawi itu telah memenuhi kriteria lain, seperti istiqomah di atas manhaj salafus saleh, terpercaya dan terhindar dari bid'ah. Adapun perawi yang tidak memenuhi kriteria di atas, maka harus dijauhi dan jangan menyimak riwayat darinya. Ya, makanya sebagian orang sering bertanya kepada saya, Ustaz, bagaimana hukumnya belajar bahasa Arab dari orang yang suka berbuat bid'ah? Jangan. Cari yang lainnya. Karena pelajaran contoh-contoh berbahasa Arabnya tidak akan lepas dari sesuatu yang sesuai dengan keyakinannya. Walaupun cuma belajar bahasa Arab, Ustaz cuma belajar membaca Quran, Ustaz. Jangan, cari yang lainnya. Selama masih ada yang lainnya. Hati itu mudah berubah. Khawatirnya duduk dengan ahli bid'ah, kemudian berubah menjadi pengekornya ahlul bid'ah, dan itu tidak sedikit. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Lanjutkan. 4. Para ulama telah sepakat bahwa tidak boleh mendengar riwayat dari perawi yang telah terbukti kefasikannya. Seorang perawi dapat disebut fasik karena banyak perkara, tidak hanya karena perkara yang berkaitan dengan hadis. Adapun yang berkaitan dengan hadis, misalnya memalsu matan hadis atas nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, atau buat sanad-sanad atau matan-matan palsu. Iya. Orang yang suka cerita-cerita bohong, kalau dakwah khurafat-khurafat yang diceritakan, lalu kemudian menyemangati orang pakai cerita-cerita tanpa dalil sama sekali, kisah-kisah pribadi yang dibawakan ditambahi, dikurangi, dan kita tahu bahwa manusia itu semakin banyak berbicara dia nggak akan lepas dari kekeliruan. Apalagi kalau ditambah-tambah udah nyata ceritanya khurafat, jangan diambil ilmu dari orang seperti ini. Parahnya orang sekarang justru menganjurkan orang itu berdakwah asal dia bisa bicara. Modalnya nekat. Diajak bicara, disuruh dakwah ke manusia. Apa yang mau disampaikan? Akhirnya ketika berbicara tentang bab tohara, dia nggak paham, dia mengambil dengan pemikirannya. Ya gimana umat tidak senang misalnya ada orang baru taubat hijrah, diiming-imingi dakwah itu jalan menuju surga, kemudian terlibat di medan dakwah, tapi suruh ngajar tanpa ilmu. Orang nggak pernah kenal agama, ceramah 3 kali aja bu, kalau di balik papan, besoknya dipanggil apa? Ustadz. Siapa yang nggak senang dipanggil ustadz? Atau terutama kalau misalnya babnya bab tentang masalah pengobatan. Fulan sakit, datang ke ustadznya, dibacakan Al-Fatihah, qadarullah sembuh, besoknya dipanggil wali. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Nasihat buat kita semuanya bahwa begini harusnya seseorang itu mempelajari ilmu dengan etika yang benar. Bukan karena sebab kebodohannya dia melakukannya. Wallahu a'lam bishawab. Lanjutkan ukhti.
Kelima, di antara para perawi itu ada yang mengaku telah mendengar dari syekh yang belum pernah ditemuinya. Karena itulah para ulama mencatat tarikh kelahiran dan kematian para perawi. Ditemukanlah riwayat-riwayat sejumlah perawi dari syekh yang tidak mungkin bertemu dengan mereka karena keterpautan usia sangat jauh. Nah, ini cara mereka membedakan apa? Ahlul ilmu dan tidak. Masih ada lagi Om, silakan. Keenam, ulama ahli hadis juga menyebutkan sifat-sifat ulama dan kriteria mereka. Dengan demikian, banyak sekali terbongkar kedok sejumlah perawi. Nah. Ketujuh, jika perawi tersebut terlepas dari tuduhan memalsukan hadis, terlepas dari tuduhan meriwayatkan hadis dari syekh yang belum pernah ditemuinya, dan menjauhi perbuatan-perbuatan yang dapat menjatuhkan kehormatannya, hanya saja ia tidak memiliki kitab riwayat yang didengarnya itu dan hanya berpatokan kepada hafalannya dalam menyampaikan hadis, maka tidak boleh mengambil hadisnya, hingga para ulama ahli hadis merekomendasikannya dan menyatakannya ia termasuk dalam deretan pengikut ilmu yang memiliki perhatian kepada ilmu, memelihara dan menghafalnya, dan telah diuji kualitas hafalannya dengan mengajukan hadis-hadis yang terbolak-balik kepadanya. Kalau kita lihat dan perhatikan, lihat bagaimana para ulama mensyaratkan siapa yang pantas diambil apa? Ilmunya. Terbukti satu kesalahan ditinggalkan. Satu kesalahan ditinggalkan. Nah, maka maksudnya kesalahan itu berupa perbuatan apa? Penyimpangan dalam urusan agama. Lalu bagaimana kalau itu perbuatan bid'ah? Ya lebih pantas ditinggalkan. Jadi jangan duduk bersama mereka. Kita mengambil ilmu ini untuk bekal kita beribadah kepada Allah. Makanya tadi di awal-awal disebutkan hendaknya seorang itu melihat dari siapa dia mengambil ilmu agamanya itu. Hada wa ma. Jadi nasihat buat semuanya, mulai sekarang tidak boleh asal buka YouTube kelihatannya yang ceramah itu berjenggot, pakai surban pula misalnya, langsung dianggap jadi ahlul ilm. Tidak. Ini salah satu bencana akhir zaman. Ilmu diambil lewat itu tadi, apa tadi? YouTube. Bukan tidak boleh. Kalau udah jelas yang ceramah, khalas, enggak masalah. Tapi kalau tidak jelas, cuma dikirimi oleh teman, coba dengarkan ini nasihatnya baik. Ternyata naudzubillah. Ternyata tidak pantas dijadikan apa? Ulama yang diambil ilmunya misalnya demikian. Wallahu taala alam bisawab. Naam, sedikit lagi Om. Fadhal. Jika perawi tersebut pengikut hawa nafsu dan pengikut mazhab yang menyelisih kebenaran, maka tidak boleh mendengar riwayatnya, meskipun dia dikenal memiliki banyak ilmu dan kuat hafalannya. Nah, ini semua penjelasan beliau sampai tuntas bahwa pada kesimpulannya yaitu an-nahyu an akhdhil ilmi min ahli bid'i, larangan bagi seseorang mengambil ilmu agama dari ahlul bid'ah. Dan ini bukti bahwa Ahlussunnah berlepas diri dengan segala macam perkara yang terkait dengan perbuatan kebid'ahan. Wallahu a'lam bissawab. Hada ya ummahat. Mungkin ini mampu saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillah kita sudah ada di Ramadan pada hari yang ke-9 ya Om ya. Pada hari yang ke-9 semakin semangat untuk beribadah. Semakin semangat belajar dengan orang-orang yang terkenal dengan mengajak kepada dakwah yang benar, dan jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan doakan orang-orang yang berbuat baik kepada Anda, minta dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah majelis kita Senin dan Selasa kan setelah ini kita libur sampai waktu yang tidak diketahui, nanti panitia yang akan menentukan. Saya berpesan kepada ibu-ibu dibuka lagi kitab yang telah dikaji. Dibuka-buka kembali, dilihat-lihat lagi, jangan cuma habis taklim ditaruh enggak mengambil faedah. Nah, dan terakhir karena kita sudah semakin jauh dari awal Ramadan, harus semakin menjaga kesehatan untuk bisa beribadah dengan sempurna. Ya, jangan makan terlalu banyak supaya sholat Anda bisa lama berdirinya. Jangan lupa tetap tidur di waktu malam supaya Anda bisa khusyuk dalam ibadahnya, dan makan ketika sahur supaya Anda kuat dalam menahan rasa laparnya. Demikian jazakumullahu ahsanal jaza.
wa barakallahu lana wa lakum wa alaina wa alaikum wa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.